seorang sakit. Qala Abu Bakr, ana, saya ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, majtama'na fi pri'in illa dakhala jannah. Majtama'na, tidaklah berkumpul itu supaya aku tanyakan tadi. Pertama nomor puasa, kedua nomor pelayan, ketiga nomor memberi makan orang miskin, keempat nomor menjenguk orang sakit, berkumpul dalam diri seorang, ya, maka ilah kecuali dakhala jannah, masuk surga. Rawahu Muslim, kita di fadhail sahabat. Nah, fahadhil qissati, kisah nyata ini tak dulu menunjukkan ala anna Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kana harisan ala iltinabil furasi, bahwa dia itu harisan, itu amat berusaha, tidak menyanyikan sedikit pun ala iltinabil furasi. Iltinam itu untuk merebut apa? Furas itu apa? Furas berkata fursatan, kesempatan untuk merebut kesempatan yang ada, wa tanwi'il ibadati, dan menganeka-ragakan ibadah, walama waqa'a soal min Nabi, dan ketika ada datang pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufajian, ya mufajian itu accidental, tiba-tiba, ujug-ujug, maka dalam dari keadaan ayat Abu Bakar menunjukkan atas hari-harinya Abu Bakar, dan itu menunjukkan dari itu arah bahwasanya anak sesungguhnya ayatnya Abu Bakar, hari-harinya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena adanya hafilatan bil ta'ati mamlu'atan, sepenuh dengan ketaatan kepada Allah. Waqad balagha as-salafu, dan maka telah sampailah para salafus sholihin min sahabat rahimahumullah, termasuk sampai tabi'in rahimahullah, fi ziyadihim, di dalam penambahan mereka, minal a'mali sholihati, dari amal-amal perbuatan baiknya, wa fil waqti, dan memenuhi waktu-waktu biha dengannya, mablaghun aziman, dengan pemenuhan yang agung sekali. Wa misalu dzalika, dan percontohan dari itu tadi, ibaratun, ibarat kanat tuqalu an jama'atin min as-salafi, ibaratnya ya ungkapan, ya. Karena bahwasanya tuqalu dikatakan an dari jama'atun, sekelompok, min dari as-salaf, para sahabat, minhum, di antara mereka Hamad bin Salamah itu berkata, qala fihi al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, berkata di dalamnya Imam Abdurrahman bin Mahdi, lau qila li Hamad bin Salamah, kalau dikatakan kepada Hamad bin Salamah, innaka tamutu hudan ma qadara an yazida innal amal sayya, kalau dikatakan besok itu mati loh, wah ini malah mau memperoleh beramal soleh, mau difonis besok mati loh, ini malah berusaha untuk beramal soleh. Begitu loh Pak Ibu, ada pertanyaan. Biasanya mau dapat jauh, ada pertanyaan. Dalam kajian-kajian kita ada pertanyaan di sini. Apa cuma ini apa tadi? Saya bertanya, kalau yang kita lihat yang dipakai di dia itu apakah kalau dia itu menyembelih dengan satu-satu membaca bismillah, kayaknya kan nggak mungkin. Nah, itu apakah itu halal juga? Yang mana? Sebenarnya mana? Yang biasa ada di partai itu kan yang di apa namanya di TV itu penyembelihan skala besar ayam gitu. Nah, kayaknya kalau mau nyembelih satu-satu bismillah enggak, ini ribuan ekor. Kayaknya saya berpikir bahwa itu kayaknya
nggak membaca begitu baru hilang. Ya seperti itu. Sama mungkin. Nah itu. Jadi mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu itu ada difasilitasi oleh Kemenag, UI sama juga Disma itu mengadakan juru sembelih, ada semacam pelatihan gitu ya. Dan kebetulan beberapa termasuk alumni ya, para orang kaya muslim yang peduli dengan hal seperti ini yang memperhatikan itu. Misalkan saya sebut aja ya sebagai contoh Jatinong PS ya, itu juga punya RPA, rumah potong ayam ya. Itu yang bagian penyembelih itu ya teman kita yang ibadahnya bagus, yang akidahnya bagus, dipasang sebagai juru sembelih. Walaupun pakai mesin, pakai makinah ya lewat saya. Tapi yang mengoperasikan tadi gitu kan. Iya. Kayak itu speednya bisa diatur juga. Kenapa? Kalau ayam itu Pak, ayam broiler itu, kalau pabrik itu kalau bisa jalan di dunia di YouTube, berjajar nanti dicapai tik. Jadi kalau yang tidak saya jadi modal tik gitu semua. Kalau kita yang itu ada alat sembelih, jadi kekhawatiran berjaringan saya jawab dengan seperti itu. Tapi tidak semua smelter, tidak semua tempat potong, rumah potong itu ya seperti itu. Tapi kalau diawasi, karena diawasi sekarang dan saat ini alhamdulillah nanti ada divisi tersendiri di pemerintah baru ini untuk masalah halal produk, termasuk nanti. Jadi kalau Balai Pengawas Obat dan Makanan itu akan mengawasi, mensertifikasi kan, tentang standar kelayakannya ya. Nanti seperti ini serta Kemenag ya, itu akan mensertifikasi tentang prosesnya halal atau tidak. Misalnya banyak kemarin kan geger ya saya ceritakan tadi, salah satu RPH di Surabaya itu sapinya kan itu kan kalau skop itu bisa ditarik hidrolis, dilepaskan dok yang palu dok ya kalau itu pasti mendarat letaknya gitu. Makanya ketika saya tanya teman-teman dokter Iwan ini bisa orang menjual ya secara kuliah itu mati. Makanya ketika kita langsung sebelum itu penyiksaan kalau seperti itu bisa dipahami ya. Jadi jangan ragu kalau di tempat-tempat rumah potong yang Islami itu pasti ada standar Islamik yang seperti itu, standar halal. Oke, bisa dipahami. Ada pertanyaan lain? Mungkin Umahat ada pertanyaan? Bisa ditulis atau